Video ini dibuat khusus untuk mahasiswa baru yang baru mau masuk kampus. Tapi kalau misalkan lo adalah mahasiswa lama atau mahasiswa pertengahan atau mahasiswa sekarat yang udah mau lulus tapi gak lulus-lulus, gak ada ruginya lo nonton video ini karena isinya adalah 5 rekomendasi buku untuk mahasiswa baru. Gua kasih disclaimer dulu bahwa 5 rekomendasi buku ini adalah pure pengalaman pribadi gua. Dan menurut gua, buku-buku ini akan ngebantu lo ketika lo jadi mahasiswa baru, serta cara pikir lo ketika lo jadi mahasiswa baru dan kedepannya. Mari kita langsung aja ngebahas 5 rekomendasi buku ini. Yang pertama adalah buku Filsafat Dasar. Mungkin di antara lo bertanya-tanya, kenapa mahasiswa baru harus belajar filsafat? Apalagi kalau misalkan lo ini bukan jurusan filsafat. Jawabannya adalah, buku filsafat yang gue rekomendasikan ini adalah filsafat ilmu yang dasar-dasarnya aja. Seminimal-minimalnya lo akan belajar tentang epistemologi, tentang ontologi, tentang aksiologi, dan dasar-dasar tentang pengetahuan, teori, dan lain-lain. Dan kenapa juga gue merekomendasikan buku filsafat dasar untuk lo yang mahasiswa baru? Karena ketika lo paham dasar-dasar filsafat, perjalanan lo belajar ketika lo jadi mahasiswa di jurusan apapun itu akan lebih cepat dan itu akan lebih menunjang. Dan karena ketika lo belajar filsafat itu, lo pun akan lebih aktif dan lebih cerdas ketika berhadapan dengan mata kuliah lainnya. Dan ada banyak banget penulis yang membuat buku tentang filsafat dasar atau filsafat ilmu. Mau siapapun penulisnya, gue yakin semuanya tetap bagus kok. Dan lo gak usah khawatir takut tersesat, takut murtad, takut gak percaya Tuhan atau apapun. Buat gue secara pribadi, orang-orang yang akhirnya gak percaya Tuhan karena baca filsafat, mungkin aja ya, dia belajar filsafat langsung tentang teologi, tentang ketuhanan, tentang spiritual, gak belajar dari dasarnya dulu. Akhirnya dia tersesat. Makanya buat lo yang maba ini, gue sarankan untuk belajar tentang filsafat dasar dulu aja. Jurusan apapun gue yakin akan sangat terbantu ketika lo ngerti tentang filsafat. Buku yang kedua adalah buku tentang dasar-dasar keilmuan di jurusan lo masing-masing. Kalau lo seorang anak FISIP, maka mulailah membaca dasar-dasar tentang ilmu politik. Kalau lo ini anak ekonomi, maka mulailah baca buku tentang dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar manajemen, dasar-dasar akuntansi, dan lain-lain. Kalau lo ini anak keguruan, anak pendidikan, maka ya bacalah buku-buku tentang dasar-dasar pendidikan di Indonesia, sejarahnya, dan lain-lain. Akan ada banyak banget. Lagi-lagi alasannya adalah untuk mengetahui segala sesuatu kita harus mulai dari dasarnya dulu, biar ketika kita beranjak kepada materi-materi dan keilmuan yang lebih berat, kita nggak akan kebelinger, kita nggak akan pusing sendiri, dan kita juga nggak akan tersesat dengan pikiran kita sendiri. Karena percuma juga ketika lo punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang jauh, tapi lo nggak paham dasar-dasarnya tuh kayak gimana. Lo akan pusing sendiri gara-gara cara lo yang salah ketika lo mulai belajar sesuatu. So pelajarilah segala sesuatu mulai dari dasarnya dulu aja. Buku selanjutnya, buku yang ketiga adalah Bumi Manusia. Mungkin di antara lo yang nonton video ini sempat mendengar Bumi Manusia, karena Bumi Manusia ini pernah difilmkan. Dan bagi lo yang belum tahu, film Bumi Manusia itu berasal dari buku yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku Bumi Manusia ini adalah buku yang paling asik. Lo bisa pelajari tokohnya, lo bisa pelajari perjalanan bukunya, isi bukunya. Pokoknya segala sisi dari buku ini tuh sangat menarik ketika lo mau baca buku ini. Buku ini juga bentuknya novel, jadi kayak baca cerita. Gak akan berat-berat amat ke dalam pikiran lo yang masih mahasiswa baru. Tapi meskipun buku ini novel, buku ini akan ngasih insight yang banyak banget ke dalam pikiran lo. Lo yang mungkin belum tahu tentang sejarah Indonesia detail-detailnya kayak gimana, lo akan tahu. Lo mungkin yang belum tahu budaya-budaya Indonesia yang tidak nampak di permukaan, lo akan tahu. Dan yang paling penting dari Bumi Manusia adalah pembelajaran soal etika, pembelajaran soal mental, dan pembelajaran menjadi seorang pemuda
yang luar biasa hebat. Buku ini juga adalah salah satu buku favorit gua. Penulisnya sendiri adalah Pramudia Anantatur. Tokoh luar biasa, seorang penulis, seorang jurnalis yang akhirnya gua sangat terinspirasi dari dia. Gua jadi senang nulis gara-gara dia. Gua sempat bikin buku juga gara-gara dia ini nih. Dia juga adalah salah satu tokoh yang mampu menuliskan sejarah sejak era pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan dia menuliskan itu dalam buku-buku, dalam novel-novelnya yang bagus-bagus banget. Tapi sebelum beranjak ke novel-novel lainnya, lo mulai aja dulu dari buku Bumi Manusia. Buku selanjutnya yaitu buku keempat adalah buku Bergeraklah Mahasiswa karya Eko Prasetyo. Buku ini seharusnya jadi buku bacaan wajib sih, yang harus dibaca oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Karena buku ini banyak ngebahas soal problem sistem pendidikan tinggi, ngomongin kebebasan akademik, problem-problem mahasiswa, mendorong mahasiswa agar tidak jadi mahasiswa yang apatis, dan ngajarin betapa pentingnya mempelajari seni dan sastra sebagai modal gerakan seorang mahasiswa. Buku ini juga ngebahas soal sejarah-sejarah gerakan mahasiswa dari era Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Belum lagi buku ini juga banyak ngasih kritik soal gerakan-gerakan mahasiswa di era sekarang. Katanya gerakan mahasiswa sekarang tuh kosong, gak ada isinya, gak ada referensi, gak ada literasinya. Gua secara pribadi rekomendasiin buku ini untuk kalian yang mahasiswa baru, karena kalian sebagai mahasiswa baru harus dipupuk semangat kemahasiswaan yang tinggi, biar lo juga gak jadi mahasiswa yang peduli sama diri sendiri doang. Sebagaimana video di channel ini gue bahas bahwa jadi mahasiswa itu tanggung jawabnya banyak. Dan biar pundak mahasiswa ini kuat menahannya, maka harus ada pupukan semangat yang banyak juga. Salah satunya lewat referensi buku karya Eko Prasetyo yang judulnya Bergeraklah Mahasiswa. Sebetulnya masih ada banyak buku yang lain lagi yang dikarang oleh Eko Prasetyo, tapi minimal bacalah mulai dari buku ini dulu. Buku terakhir, buku kelima yang gue rekomendasikan untuk mahasiswa baru adalah buku Jenderal Kampus, Seni Perang untuk Mahasiswa. Lo gak usah khawatir, buku ini gak ngomongin soal perang, tapi ngomongin soal pengembangan diri sebagai seorang mahasiswa di dunia kampus. Buku ini banyak ngasih insight soal gimana caranya lo jadi mahasiswa yang dapat IPK tinggi, gimana caranya lo bisa jadi mahasiswa yang berprestasi meskipun lo ikut organisasi, gimana caranya lo jadi mahasiswa yang disayangi dosen tanpa ditinggalkan teman-teman, dan masih banyak insight-insight lainnya. Tapi buku ini itu tergolong buku yang udah lama. Gua nggak tahu apakah buku ini di pasaran masih ada atau enggak. Tapi buat gua secara pribadi, buku ini bagus banget buat dibaca oleh mahasiswa baru. Karena buku ini juga ringan buat dibaca. Penulisnya banyak menuliskan ceritanya lewat cerpen-cerpen. Lalu ada tokoh-tokoh yang ditulis secara ciamik oleh penulisnya. Jadi kita nggak gampang bosan buat baca buku ini. Ya, itulah 5 rekomendasi buku yang gua kasih untuk kalian para mahasiswa baru. Semoga rekomendasi gua ini bisa nambah hasanah referensi lo daripada lo bingung mau cari buku apa. Ya udahlah, ikutin aja rekomendasi gua gak akan menyesatkan lo kok. Dan terima kasih banyak buat lo yang udah nonton video ini. Yuk dukung channel ini lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, tombol like, dan share. Jangan lupa juga komentar apakah lo punya referensi lain tentang buku-buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa baru. So, sampai ketemu di video lainnya. Salam mahasiswa, see ya.